Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulina dengan NIM 444423045. Hari ini saya akan membahas tentang penentuan kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi pengendapan, metode Volhard, yang merupakan bagian dari titrasi argentometri. Pertama-tama, pengertian titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan salah satu metode titrasi yang melibatkan ion argentat Ag+. Pada titrasi argentometri terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode Volhard, yang kedua metode Mohr, dan ketiga yaitu metode Fajat. Perbedaan dari ketiganya ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Metode Volhard itu merupakan suatu metode dalam analisis kimia untuk menentukan kandungan klorida, bromida, dan iodida melalui reaksi pengendapan dengan larutan AgNO3. Dan selanjutnya, kelebihan larutan AgNO3 dititrasi dengan menggunakan larutan thiocyanat. Metode ini dikembangkan oleh Jakob Volhard, seorang ilmuwan asal Jerman pada tahun 1874. Pada saat titrasi digunakan larutan amonium perisulfat NH4FeSO4 sebagai indikator. Nah, prinsip dari titrasi ini yaitu titrasi pengendapan di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya bereaksi dengan zat ipentiter membentuk senyawa yang sukar larut dalam air. Oleh karena itu, kepekatan zat yang hendak ditentukan kadarnya akan semakin berkurang seiring dengan berlangsungnya proses titrasi. Perubahan kepekatan itu dapat diamati dengan bantuan indikator atau peralatan yang sesuai. Untuk diketahui perubahan kepekatan itu diamati dekat titik kesetaraan. Nah, prinsip utamanya itu adalah pengendapan zat yang diuji akan membentuk senyawa yang sukar larut dengan larutan titran. Kita bisa tahu kapan titrasi selesai lewat indikator. Dalam hal ini, ion Fe3+ yang berubah warna saat bereaksi dengan sisa SCN-. Nah, mekanisme ini salah satu mekanisme yang salah. Cara Volhard ini didasarkan pada pengendapan perak thiocyanat dalam larutan HNO3. Untuk menentukan ion klorida, suasana haruslah asam, karena pada suasana basah Fe akan terhidrolisis AgNO. AgNO yang berlebih yang ditambahkan ke larutan klorida tentunya tidak bereaksi. Larutan Ag tersebut kemudian dititrasi balik dengan menggunakan Fe3 sebagai indikator, tetapi cara ini menghasilkan suatu kesalahan karena AgCNS kurang larut bila kita bandingkan dengan AgCl, sehingga AgCl ditambah SCN menghasilkan AgCNS plus Cl-. Nah, akibatnya lebih banyak CNS diperlukan sehingga kandungan Cl seakan-akan lebih rendah. Kesalahan ini dapat dikurangi dengan mengeluarkan endapan AgCl sebelum titrasi balik berlangsung, atau dapat pula menambahkan sedikit nitrobenzen sehingga melindungi AgCl dari reaksi dengan thiocyanat, tetapi nitrobenzen akan memperlambat reaksi. Untuk mencegah pengendapan ion Fe3+ menjadi besi hidroksida, titrasi dilakukan pada suasana asam. Titik titrasi ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah dari ion kompleks. Mekanisme reaksi pengendapan klorida itu sebenarnya adalah Ag+ plus Cl- menghasilkan AgCl. Nah, ion perak positif atau Ag+ bereaksi dengan ion klorida negatif Cl membentuk endapan perak klorida. Lalu reaksi titrasi balik itu ion perak atau Ag+ bereaksi dengan ion thiocyanat SCN- membentuk endapan perak thiocyanat AgSCN. Nah, reaksi ini tuh dilakukan setelah kelebihan AgNO
3 yang tidak bereaksi dengan Cl-. Jadi sisanya dititrasi pakai SCN-. Nah, untuk reaksi penunjuk titik akhirnya itu ion besi 3 atau Fe3+ bereaksi dengan ion tiosianat SCN- membentuk kompleks besi tiosianat yang berwarna merah. Kelebihan dari metode ini tuh dapat menetapkan kadar semua halogenida maupun rhodonida seperti Cl, Br, dan lainnya. Lalu kekurangannya, suasana lingkungan titrasi harus bersifat asam. Perubahan warna menuju akhir titrasi dapat terganggu oleh endapan AgCl. Meskipun metode ini cukup sensitif dan fleksibel, kita harus hati-hati dengan kondisi titrasi agar hasilnya tetap akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.